Assalamualaikum teman-teman semua, bab 109 dan 110, terpaksa Mimin hapus, karena telah kena teguran dari pihak YouTube. Oke lanjut bab 111 sampai 112. Tiba-tiba istriku cuek. Keesokan harinya, Dewa yang sudah kembali sehat akhirnya sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Tentu saja dengan catatan pria itu harus menjaga pola makannya dan tidur dengan cukup. Pagi ini Feli hendak membersihkan tubuhnya dan berganti P4 pakaian yang sudah dibawakan oleh sopir dari rumah, setelah sebelumnya pasang suami istri itu sudah sarapan terlebih dahulu. Namun saat hendak melangkahkan kakinya menuju kamar mandi, dirinya dibuat jengkel dengan rengekan seorang pria yang tengah duduk di atas ran, yang dan juga sudah terlihat segar dan rapi itu. Mami mau kemana sih? Mami kok mau ninggalin papi? Tega banget sih. Orang suaminya lagi sakit juga. Ujar Dewa dengan merengek. Pria itu sedari tadi sudah terlihat kesal manakala memperhatikan gerak-gerik istrinya yang sama sekali tidak ada perhatian-perhatiannya padanya. Bahkan ketika sarapan ia harus makan sendiri, sedangkan istrinya itu sibuk dengan sarapannya sendiri tanpa ada niat untuk menyuapinya. Untung saja saat mengelap tubuhnya dan mengganti P4 pakaiannya itu dilakukan oleh sang istri, kalau tidak dirinya sudah bersiap-siap hendak menangis dan berguling-guling di lantai. Ya Tuhan, Feli rasanya ingin sekali melempar suaminya itu ke planet Mars biar gosong sekalian. Pagi-pagi sekali mulut Dewa itu sudah mengoceh tidak jelas. Yang masih pengen tidur sambil dipeluklah, yang pengen nyusulah. Hingga membuat kepa Feli serasa mau pecah. Lama-lama suaminya itu sangat menyebalkan. Mau mandi? Kenapa lagi sih? Ketus Feli. Sumpah demi apapun Feli sungguh kesal saat ini. Tapi papi kan masih mau P3 look mami. Rengeknya. Ya ampun. Papiku. My honey bunny sweetie. My love. Mami mau mandi. Jadi lebih baik papi duduk dan diam di situ. Kalau papi terus-terusan merengek minta peluk, mami nggak mau deket-deket lagi sama papi, mau. Tukas Feli dengan galak dan penuh penekanan. Wanita itu sudah terlihat frustasi dan tekanan batin akibat ulah suaminya yang semakin lama semakin menyebalkan tingkat nasional. Kok mami malah marahin papi dan ngancem papi kayak gitu sih? Papi kan cuma minta P3 look. Alih-alih menurut, justru Dewa malah terlihat merajuk tidak jelas, melangkahkan kakinya menuju kamar mandi meninggalkan Dewa yang sudah cemberut kesal. Mami. Jahat banget sih. Pokoknya papi terdengar jelas oleh Feli di dalam kamar mandi. Silahkan. Mami tinggal cari suami baru yang tidak suka marah-marah. Kontan membuat mata Dewa langsung membulat seketika mendengar ucapan istrinya yang hendak mencari suami baru. Bergegas ia bangkit dari duduknya dan mengendor-gedor pintu kamar mandi seraya berteriak. Teriaknya dengan keras. Feli hanya tertawa terbahak-bahak di dalam kamar mandi. Papi, stop teriak. Ini rumah sakit, papi mau digeruduk sama penghuni rumah sakit. Habisnya mami sih bikin papi kesel saja. Ngapain mau cari suami baru? Orang udah ada yang ganteng, kaya, dan setia kayak papi. Nggak bersyukur banget, dapat suami kayak papi gini. Gerutu Dewa kesal seraya menjatuhkan tubuhnya di atas sofa. 30 menit kemudian, akhirnya Feli sudah keluar dari dalam kamar mandi dengan tampilan yang terlihat fresh. Sontak Dewa langsung menghampiri istrinya itu dan langsung bergelayut manja pada wanita H4 mil yang sangat dicintainya itu. Mami lama banget sih. Feli langsung mendekap erat tubuh suaminya itu. Wanita itu langsung mengsatu kening suaminya dengan penuh cinta.
Feli memang selalu dibuat kesal dan frustasi dengan sikap suaminya ini, namun ia paham jika suaminya seperti ini karena kehamilan simpatik yang dialami oleh sang suami. Jadi sebisa mungkin ia ingin membuat suaminya itu merasa nyaman dan moodnya selalu baik. Karena tidak bagus juga jika sering marah-marah. "Sayang Mami," ungkap Dewa dengan begitu tulus setelah istrinya itu melepas kecupannya. "Sekarang kita pulang. Kasihan Pak Jarwo sudah menunggu dari tadi," ujar Feli dengan menenteng paper bag berisi P4 kain kotornya dengan Dewa. Keduanya langsung berjalan dengan Dewa yang mendadak bersikap cool, merangkul P1 gang istrinya itu lalu menunjukkan wajah yang biasanya ia tampilkan di hadapan publik. Sifat manjanya itu hanya boleh dilihat oleh sang istri dan orang terdekatnya saja. Sebisa mungkin ia harus menjaga imagenya di depan publik. Arogan dan galak itulah sikap yang diketahui publik tentang dirinya. Feli langsung saja memutar bola matanya malas melihat kelakuan bayi bagongnya yang mendadak bersikap cool itu. Bab 112. Sementara Bima hari ini disibukkan dengan berbagai pekerjaan yang menumpuk, beruntung ia memiliki 2 orang asisten yang bisa meringankan sedikit beban pekerjaan yang semua Dewa limpahkan padanya. Sial kalau seperti ini terus, kapan aku bisa mengurus persiapan pernikahanku? Bima dan Dewi sudah merencanakan untuk mengurus pernikahannya sendiri, terlebih Dewi yang sudah memiliki konsep pernikahan impiannya. Bima dan Dewi sudah memilih gedung, di mana akan dilaksanakan pesta pernikahannya dan juga sudah memilih wedding organizer, yang nantinya akan membantu persiapan dan pelaksanaan pernikahan mereka. Lalu mereka juga sudah membuat undangan untuk mereka sebar nanti. Hanya saja mereka belum melakukan fitting baju pengantin yang nantinya akan mereka pakai, dan Dewi sudah mengomelinya karena selalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga selalu menunda untuk pergi melakukan fitting baju pengantin. Semoga saja besok Dewa sudah bisa bekerja. Aku tidak mau nanti Dewi kecewa lagi, karena aku terlalu sibuk bekerja. Gumam Bima dengan tangan yang sibuk berkutat dengan komputernya. Ceklek. Lagi dan lagi. Kamu menundanya dan sibuk. Wanita cantik dengan cemberut seraya melangkah masuk ke dalam ruangan kerja Bima lalu mendudukkan tubuhnya di kursi depan laki-laki itu. Bima sontak saja langsung kaget dengan kedatangan wanita yang sangat dicintainya itu. Lah hanya bisa menghela nafas ketika mendengar sindiran dari Dewi. "Sayang, maaf. Kamu tahu sendiri kan akhir-akhir ini Dewa sering membiarkan pekerjaannya terbengkalai, dan aku mau tidak mau harus mengambil alih pekerjaan Dewa, sayang. Karena mau bagaimanapun juga ini adalah tanggung jawabku sebagai sekretaris Dewa. Aku harap kamu mengerti." Jelas Bima dengan perasaan yang serba salah, di sisi lain ia ingin segera menyelesaikan persiapan pernikahannya nanti. Namun, di sisi lain ada sebuah tanggung jawab yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Sudahlah lagian aku sudah datang ke butik itu sendiri. Tidak enak kalau terus-terusan membatalkan janji, nanti dikira kita gak niat mau buat baju lagi. Untuk sementara mereka memberikan katalog book desain gaun yang mereka rancang. Tidak ada Kak Bima, aku jadi bingung sendiri mau pilih rancangan gaun yang bagaimana, jadi aku bawa aja dulu katalognya. Dewi yang merasa tidak enak terus menunda janjinya dengan pemilik butik tempat ia akan membuat gaun. Akhirnya ia memutuskan untuk datang ke sana sendiri. Mau mengajak kakak iparnya, tapi kakak iparnya itu pasti sedang sibuk mengurus bayi grandongnya yang sedang sakit. Saat sudah di sana Dewi begitu bingung memilih desain gaun pengantin, pasalnya menurut Dewi semuanya terlihat bagus dan menarik di matanya. Karena belum juga dapat memutuskan pilihannya,
Akhirnya sang pemilik butik memberikan katalognya untuk Dewi bawa pulang agar bisa mendiskusikannya dengan calon suaminya nanti. Maafkan aku. Aku merasa tidak becus karena membiarkanmu sendirian datang ke butik itu, ucap Bima dengan rasa penuh penyesalan. Ia menjadi merasa bersalah lantaran terus menunda janjinya hanya karena sibuk bekerja. Tidak apa-apa, aku mengerti. Lagian aku masih belum memilihkan. Jadi nanti kita bisa memilih sama-sama. Masih ada waktu dan jangan merasa bersalah seperti itu. Yang pantas disalahin itu Kak Dewa, suka sekali membebankan pekerjaannya pada Kak Bima. Malah sekarang dia cosplay menjadi bayi lagi, bikin pusing saja. Ujar Dewi panjang lebar agar Bima tidak merasa bersalah seperti itu. Ia tahu Bima bekerja keras seperti ini agar bisa memberikannya pesta pernikahan impiannya. Dirinya sangat beruntung sekali memiliki calon suami seperti Bima. Meskipun ada saja orang-orang yang mempermasalahkan status mereka, apalagi para mantan pacar Dewi yang dari keluarga kaya, mereka kerap kali menyinggung calon suaminya yang dari kalangan bawah. Namun, Dewi tidak peduli. Baginya Bima sudah sangat sempurna di matanya. Terima kasih kamu sudah mau mengerti aku. Aku beruntung sekali memiliki calon istri seperti kamu, sayang. Inilah sifat yang Bima sukai dari Dewi. Dia begitu pengertian dan tidak memandang orang dari kasta meskipun ia lahir dari keluarga kaya. Iya. Nanti kita pilih-pilihnya di rumah saja. Sekalian aku mau meminta saran dari Kak Feli. Enak kalau diskusi soal pakaian dengan sesama wanita, pasti lebih akurat. Baiklah sayang. Aku akan berusaha cepat untuk menyelesaikan pekerjaanku ini, agar kita bisa cepat pulang dan pilih-pilih gaun pengantin untuk kamu sayang. Dengan tersenyum manis Bima langsung memberikan kecupan hangat pada B1 Bir Dewi untuk menjadi penyemangat dalam menyelesaikan pekerjaannya yang menumpuk itu.